Akhirnya, Sades mengeluarkan headset yang masuk ke ranah pasar menengah ke atas. Sades Carrier. Kira-kira apakah kualitasnya bisa bersaing? Selama ini kita kenal Sades sebagai produsen peripheral yang harganya ramah kantong, bre. Dan kualitasnya juga bisa bersaing lah ya. Bahkan di kantor ini ada beberapa headset Sades yang masih saya pakai dan itu range harganya sekitar 250-300 ribuan lah. Dan selama ini ya fine-fine aja dengan kualitas audionya. Nah, sekarang saya tertarik sama Sades Carrier ini murni sebenarnya karena harganya yang terhitung mahal, 1,5 jutaan. Dan biasanya yang pasang harga segitu adalah brand-brand senior yang memang udah terbiasa main di pasar menengah ke atas. Tapi ini Sades bre, yang biasanya jualannya barangnya murah. Kira-kira apakah Sades Carrier ini bisa bersaing di level harga 1,5 jutaan? Ya pasti dia adalah sebuah headset wireless yang punya 3 tipe konektivitas. Bisa Bluetooth, bisa USB dongle, dan bisa juga pakai kabel. Di bagian luar packingnya tertulis dia kompatibel dengan semua platform. Dari PC, laptop, game konsol, mobile device, sampai VR kompatibel. Nggak heran, karena tadi kita bisa pakai wireless dengan USB, Bluetooth, maupun audio jack 3,5 mm. Dari packingnya, Sades terlihat memperhatikan kualitas. Kardusnya bagus, tebal, dan beda sama headset mereka yang harganya murah. Kalau dari paket penjualannya sih cukup simpel. Selain unit headsetnya, kita dikasih USB dongle, audio cable USB-C to jack 3,5 mm, USB-C to USB-A charging cable, user manual, stiker, dan kartu garansi. Udah, itu doang. Nah, sekarang untuk build quality-nya. Ini yang di luar perkiraan. Karena kalau saya ngelihat dari gambarnya ini, saya pikir dia ini adalah sebuah headset yang gede dan bakal berat kalau dipakai di kepala. Tapi ternyata saya salah. Sades Carrier ini ternyata ringan banget di kepala dengan dimensi air cup-nya juga nggak terlalu besar. Tapi jangan salah, build-nya terasa kokoh banget. Headbandnya nggak terlalu tebal dengan busa di bagian yang nempel kepala dan di bagian atasnya dari bahan semacam karet. Panjang pendeknya bisa diatur menyesuaikan ukuran kepala dengan mekanisme yang terasa solid. Ear cup-nya nggak terlalu gede dengan air cushion berbahan kulit sintetis yang empuk dan saat dipakai rasanya cukup nyaman. Dan yang penting nggak terlalu terasa berat. Kalau secara spek sih berat headsetnya sekitar 253 gram. Di bagian ear cup kanan ada volume wheel dan port USB-C. Di ear cup kiri ada tombol power berwarna biru dan satu tombol multifungsi. Cara penggunaan tombolnya udah dijelasin di manual book. Terus di bawahnya ada mikrofon yang desainnya unik. Di bagian pangkal mic-nya ada switch untuk mute, unmute. Kemudian gagang mikrofonnya juga ringan dan fleksibel. Dia bisa diturunin kalau mau dipakai dan bisa diumpetin ke atas pas lagi nggak dipakai. Tapi gerakan mikrofonnya bener-bener free. Terus kalau dia dinyalain, ear cup-nya nyala biru dan kelihatan cakep banget. Overall build quality dari Sades Carrier ini sangat solid dan yang paling saya suka adalah dimensinya yang nggak terlalu besar, bobotnya nggak terlalu berat dan ear cup-nya bisa diputar-putar jadi enak kalau mau dibawa kemana-mana. Sekarang tinggal kualitas audionya karena biasanya headset yang bobotnya termasuk ringan itu akan ada yang sedikit dikorbankan dari faktor audio. Entah bass, treble, atau mid-nya itu biasanya akan ada yang saling menutupi kekurangan satu sama lain. Tapi di luar dugaan Sades Carrier ini boleh dibilang bener-bener memuaskan. Treble dan mid terdengar jelas dan balance, bassnya pun juga nendang banget. Sub bass yang ada pada lagu yang biasa saya pakai buat ngetes headset bisa saya rasakan dengan kuat. Bahkan di beberapa part yang bassnya rendah, Sades Carrier ini bisa menampilkan suaranya dengan sempurna. Dan kalau volumenya saya pasang ke maksimum, headsetnya sampai bergetar tapi suaranya nggak pecah. Stereo kanan kirinya juga bisa ditampilkan tanpa masalah. Sekarang gimana dengan kualitas mikrofonnya? Nah, ini adalah kualitas mikrofon dari Sades Carrier. Jadi kalau kita dengerin, ini dia ada fitur noise reduction-nya dan ini udah langsung otomatis aktif. Dan ini kalau kita lihat dari ini batangnya nih, ini dia enak banget nih. Jadi dia batangnya benar-benar fleksibel dan kalau dinaikin, dia udah langsung fix ada di tempatnya, walaupun nggak ada mekanisme kayak klik atau kayak apa itu nggak ada. Jadi ini bener-bener enteng, diginiin, naik turun. Kalau di sini sih masih bisa kedengaran suaranya sedikit diturunin jadi tambah jelas, tapi kalau pengen mute unmute, tombolnya ada di bagian belakang. Ya, kurang lebih seperti ini kualitasnya. Oke, sekarang tentang latency-nya. Jadi karena dia ada Bluetooth, berarti pasti akan ada delay saat digunakan. Dan kamu jangan terjebak sama spek yang disebutkan pakai Bluetooth 4, Bluetooth 5, dan sebagainya. Karena ternyata itu tidak terlalu berpengaruh terhadap latency. Saya punya headset Bluetooth yang udah jadul pakai Bluetooth 4 yang ternyata latensinya rendah banget. Dibandingin saya juga punya TWS atau headset Bluetooth juga udah 5.2 tapi ternyata latensinya
terlalu besar. Dan kenapa kok saya ngebahas latency ini dengan sangat detail dan kenapa kok saya bisa ngerasain yang millisecond? Karena saya hobinya kalau di HP itu mainan game musik, dimana game musik ini harus sinkron antara barnya turun, saya pencet dengan audio yang saya dengerin. Idealnya saya pakai headset yang ada kabelnya. Cuma karena HP yang saya pakai udah nggak punya jack 3,5, colokannya udah nggak ada, makanya mau nggak mau harus pakai Bluetooth. Dan di sini ternyata tidak semua headset bisa saya pakai main dengan nyaman. Bahkan beberapa ada yang nggak bisa saya mainin sama sekali karena range untuk ngatur latensinya ini dia bener-bener off lah ya, di luar range yang disediakan sama gamenya. Salah satu game yang saya mainin dia punya pengaturan latency plus dan minus 100 millisecond, dan tadi udah saya sebutin bahwa ada beberapa headset saya yang nggak bisa dipakai main game itu karena dia range-nya di luar 100 millisecond. Dan Cedis Carrier ini dengan sangat mengejutkan, dia bisa mendapatkan angka latency di 20 millisecond. Ini termasuk bagus banget karena rata-rata headset yang udah saya cobain yang Bluetooth itu ada di kisaran 40-50an millisecond. Yang bisa 20-an itu hanya yang kelas bagus lah ya. Berarti Sades ini termasuk yang kelas bagus, bre. Dan itu tadi penilaian saya terhadap Cedis Carrier yang ternyata dengan harganya yang 1,5 juta, dia benar-benar bisa memberikan kualitas yang sangat solid. Jadi kalau dibandingin dengan headset lain di range harga yang sama, saya bilang dia sangat bisa bersaing lah ya. Cuma ya ini tadi sayangnya ya dia nggak punya tempat penyimpanan dongle dan dongle-nya juga terlalu besar. Jadi seandainya dongle-nya itu dibikin kecil, karena ada headset yang dongle-nya kecil dan terus dikasih tempat penyimpanan dikit aja di headsetnya, itu akan lebih enak karena dia wireless dan kalau kita bawa-bawa dongle-nya sampai ketinggalan bakal repot. Emang sih ada Bluetooth, tapi kalau pakai dongle masalah latensi tadi bisa hilang, bre. Tapi nggak masalah selama kita bisa jaga dongle-nya dengan baik dan bakal saya masukin ke tas dengan baik juga. Kayaknya Cedis Carrier ini bakal jadi headset baru yang masuk ke tas saya untuk dibawa jalan-jalan. Kalau kamu tertarik, cek langsung linknya ada di bawah.